Nenek bilang. Datang? Siapa suruh kamu memberinya makan? Yanzi, jangan pukul anak itu. Semua salahku. Aku yang paling menderita. Soundboard. Kembali ngompol. Aduh, Yanzi. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Iya. Iya. Jauhkan dirimu dariku. Kalau tidak bisa mengontrol buang air besar dan kecil, jangan makan dan minum. Begitu saja menyiksaku. Begitu saja menyiksaku. Jige, aku mohon padamu. Jangan pukul aku lagi. Maaf, tahan sebentar lagi ya. Nanti lukaku sembuh. Aku bisa bangkit dan bekerja untuk kalian. Ya ampun. Kamu sudah berbaring di tempat tidur setengah tahun. Hampir jadi lemah. Bagaimana kamu bisa bangkit? Kehadiranmu itu menyiksa orang. Kenapa kamu tidak mati saja? Kenapa kamu tidak mati saja? Mama. Tolong jangan pukul nenek. Mama, tolonglah. Jangan pukul nenek. Nenek, kakak. Ini semua salahku. Jangan lari terlalu cepat. Pelan-pelan. Aduh. Ah, sakit sekali. Hati-hati. Nenek, nenek. Kamu tidak apa-apa kan? Nenek, nenek. Kamu baik-baik saja kan? Nenek, nenek, nenek. Cepat lari. Cukup, kamu gak ada habisnya. Apa maksud Zhang Wei? Cerai saja. Ibumu tergeletak di tempat tidur, aku yang merawatmu, kakimu pincang. Tidak punya pekerjaan. Aku sehari kerja 3 pekerjaan untuk menafkahi keluarga ini. Sekarang kamu mau aku pergi, kan? Yanzi, maafkan aku. Kaki aku lumpuh. Kamu hanya bisa menjalani hari-hari sulit bersamaku. Iya, aku memang tidak mampu. Iya, aku memang pengecut. Kamu masih mau bersamaku. Apakah kamu murahan? Iya. Zhang Wei. Pergi dari sini. Ibu, jangan pergi. Kamu minggir. Yanzi, Yanzi, Yanzi. Aku memohon padamu. Rumah ini tak bisa lepas dari kamu. Kita semua akan menganggur di jalanan. Bagaimana lagi kita menjalani hari-hari ini? Ayah, biarkan dia pergi, setidaknya tidak perlu lagi satu mulut makan. Kamu ini pengecut, Yanzi. Yanzi, Xiao Wei tidak mengatakan hal itu. Jangan dengarkan penjelasannya. Ibu, pergi jauh dariku. Ibu, ibu. Yanzi, cepat panggil 120. Ibu, ibu. Minggir, minggir. Biar aku minggir. Ini di mana? Xiao Lei. Xiao Jing. Xiao Ying. Xiao Wei, kalian semua datang ya. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Pasien mengalami kerusakan batang otak. Meskipun masih sadar, tapi dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Satu-satunya cara adalah operasi kraniotomi darurat. Biaya operasi butuh 100.000. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Itu baru biaya dasar. Pemulihan selanjutnya butuh lebih banyak uang. Meski selamat, akan ada efek samping serius. Kalian benar-benar tidak adil. Membiarkan ibu saya jadi seperti ini. Kakak kedua, ibu terluka karena istrimu. Biaya operasi harus kalian yang tanggung. Aku juga ingin menyelamatkan ibu. Tapi apakah aku punya kemampuan itu? Istriku sudah pergi. Aku harus cari uang dari mana untuk menyelamatkan ibu. Keluarga kakak kedua tidak punya uang. Kakak, biaya operasi ini tanggung jawab kalian. Ya,
Apa yang kamu katakan? Kita semua anak-anak. Kenapa harus aku yang bayar sendiri? Ini jelas terlihat, kan? Keluarga nomor 2 tidak punya uang. Kami sebagai yatim piatu dan janda juga tidak punya uang. Hanya keluargamu yang kondisi paling baik. Kamu lagi-lagi bosnya. Uang ini memang harus kalian yang bayar. Aku caci, siapa yang mau bayar? Kalau mau bayar, aku nggak mau keluar uang yang nggak jelas ini. Zhang Ying, kamu punya banyak pacar. Kamu bilang nggak punya uang, siapa yang percaya? Ibu Wenjing ngomong apa sih? Yang dia omongin memang kamu. Dasar pelacur. Bajingan sundel. Berani-beraninya kau maki aku. Ayo, 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 ayo. Lepaskan istriku. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang pukul istriku? Kakak ipar? Aduh, adik, lepaskanlah. Jangan pukul istriku. Berhenti pukul. Uang ini aku yang bayar. Xiao Wei kembali cacat. Menantu perempuan juga kabur. Aku tidak boleh mati. Kalau tidak, bagaimana dengan Tong Tong? Buat keributan apa? Ini rumah sakit. Kalau tidak ada yang bayar biaya pengobatan, keluar saja. Dokter sudah bilang, kalau tidak operasi, mungkin jadi orang koma. Kalau koma, siapa yang akan merawat dia nanti? Jangan minta padaku, pasti kedua anakmu yang akan merawat. Aku sendiri juga cacat. Semua rumah sudah hilang. Bagaimana aku merawat ayah kita? Apa maksud kalian? Kalian semua tidak peduli, tapi tetap harus melayani orang tua ini. Kamu biasanya dekat dengan ibu. Apa salahnya kalau kamu melayani dia? Kamu punya beberapa kekasih. Kenapa kamu tidak melayani? Rumahku sudah hilang, nak. Apa ibu membiarkan kalian membencinya seperti ini? Suamiku. Karena tidak ada yang mau merawatnya. Lebih baik kita urus dia saja. Ini tidak terlalu baik, kan? Apa yang terjadi? Kamu lupa saat kita menikah, kan? Seberapa pelit ibumu? Saat kita menikah, ibu bahkan tidak memberi uang muka. Hingga sekarang aku masih menyewa rumah. Sampai-sampai di depan mertua dan mertua perempuan. Aku sama sekali tidak punya muka. Xiao Lei, ayahmu adalah penjudi yang buruk. Huangmu, uang 100.000 yuan untuk mahar pernikahanmu. Semua itu dari tabungan ibuku sendiri. Mana ada uang buat DP rumah buat kalian? Ibu paling memihak. Tapi aku tidak diizinkan masuk universitas. Hanya diizinkan masuk jurusan diploma. Kalau tidak, aku juga nggak akan bercerai dari suamiku. Kamu masuk universitas tingkat 3 yang mahal, kan? Ibu tidak mampu membiayaimu. Dia sekarang hidup pun hanya menderita. Lebih baik biarkan dia mati saja. Ibu melahirkan dan membesarkan kita. Kalau kita tidak bisa berbakti padanya, sudah cukup. Tapi malah ingin membunuh ibu kita. Meski aku seorang penyandang cacat, aku tidak akan melakukan hal membunuh ibu kita. Kenapa bisa begitu? Apa kamu yang melayani? Aku lebih baik ibu kita menderita. Mati cepat, reinkarnasi cepat. Kalau ibu bisa bicara, pasti juga tidak ingin membebani kita. Kita jangan ragu lagi. Hei, Bu. Ibu. 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 Waduh, ibu sakit ya. Kalian benar-benar kejam. Itu semua apa sih? Dia bukan cuma menderita, tapi juga harus menyeret mereka. Mati juga merupakan hal yang baik baginya. Ibu. Dan jadi. Xiao Huan. Kamu seumur hidup berbuat baik dan menimbun pahala. Ikut aku. Aku akan mencarikan keluarga yang baik untukmu. Tidak, aku tidak bisa pergi bersamamu. Anakku dan cucuku masih membutuhkan aku merawat mereka. Anak-anak yang tidak berbakti seperti itu. Kau masih memikirkan mereka. Mereka juga terpaksa karena hidup.
Dewa, aku memohon padamu. Tolonglah aku kali ini saja. Asalkan aku bisa melihat anakku setiap hari. Kamu suruh aku melakukan apa saja, aku akan lakukan. Melihat kebaikanmu selama bertahun-tahun. Aku akan membantumu kali ini saja. Minum ini. Minumlah untukku. Minumlah. Kamu harus minum. Kalau sudah minum, kamu akan bebas dari penderitaan. Ayah, aku tidak mau minum. Jangan datang. Buka mulut dan minumlah. Ini racun. Aku tidak mau minum racun. Kenapa kamu tidak mau minum? Ibumu kabur. Rumahnya juga hilang. Rumah kita. Tidak ada apa-apa lagi. Kalau kamu tidak minum, kamu mau mengembara di jalanan dan mengemis. Ayo. Ayo, cepat minum, sini. Minumlah ini. Minumlah, cepat. Cepat minum, minumlah. Cepat, minumlah, minumlah. Ayah, aku boleh tidak minta uang. Boleh tidak sekolah. Boleh ngumpulin sampah untuk membiayai kamu. Minum air di baskom itu. Minum, minum itu. Minum itu, minum itu. Lepaskan. Dari mana datangnya anjing liar itu? Pergi sana, jalan sana. Jangan kira sudah selesai. Aku bilang sama kamu, aku sudah beli 10 ember. Hai. Pergi sana, pergi. Aku akan pukul kamu sampai mati, pergi sana. Ayah, ayah. Ayah. Aku mohon jangan tarik aku lagi. Kakak, tolong selamatkan aku. Dasar gadis sialan. Berani kau melawan aku. Ibumu sudah tidak menginginkanmu. Aku juga pergi, biar kau sendiri menghadapi semuanya. Kamu. Anjing mati ini aku. Ayah. Ayah, jangan pukul kakak. Kakak datang untuk menyelamatimu. Siapa suruh dia menyelamatkanku? Ibuku lari. Nenek juga meninggal. Apa gunanya hidup? Buka pintu, buka pintu. Sebelum aku ambil alih rumah ini, pergi dari sini, Lawang. Sebelum aku ambil alih rumah ini, pergi dari sini. Lawang, kenapa kita harus pergi? Karena kamu berutang aku 100.000 yuan. Haha. Haha. Anak tidak berguna, aku suruh kamu laporkan. Sebagai petugas keselamatan, menemukan bahan konstruksi Jinhai Bridge tidak memenuhi standar. Aku pasti akan melaporkannya. Masih berani membantah. Aku pukul kamu sampai patah kaki. Hei, bro. Kalau tidak punya uang, langsung tanda tangan perjanjian pengalihan rumah. Kontrak ini kamu paksa aku tanda tangani. Aku tidak mengakui rumah itu. Aku juga tidak akan bersulang denganmu. Kalau tidak mau minum, minum denda saja. Potong dia untukku. Mau ngapain? Mau ngapain? Tidak bisa, tidak bisa. Aku yang akan membuatmu tidak bisa. Aku akan mengecewakanmu. Kalau berani, pukul aku sampai mati.
Masih berani keras kepala. Serang aku sampai mati. Aku akan mengecewakanmu. Berani tidak? Aku akan mengecewakanmu. Membuat Anda tidak terjangkau. Jangan pukul ayahku. Anak bajingan, pergi. Ayah. Lupa bahwa masih ada kelemahan di tangan. Lepaskan ayahku. Tolong aku. Ayah, aku tidak mau mati. Bodoh, kalau kamu tidak menandatangani lagi, aku akan jual dia ke Myanmar Utara. Sekarang aku sendiri pun sudah tak mampu mengurus semuanya. Kalau kamu mau jual, jual saja kemanapun. HMPH, tak menyangka ada ayah sepertimu. Dengar nggak? Ayahmu tidak mau lagi sama kamu. Ikut aku saja. Kamu tidak bisa. Kamu tidak tahu. Jangan anggap dirimu tidak berguna. Segera tanda tangan. Kalau tidak, gunakan anakmu untuk bayar hutang. Bawalah pergi. Kita saling tidak berhutang. Ah. Ini. Zhao Huan, 100.000 yuan. Uang dari ibuku. Bagus, sekarang bisa lunasi utang. 100.000, pegang kuit ini dan kembalikan padaku. Kita selesai urusan ini. Apa maksudmu? 100.000 hanyalah pokok utang. Masih ada bunga juga. Aku juga tidak banyak. Kalau mau, tambah lagi 50.000 saja. Pokok dan bunganya semua akan dibayar. Surat utangnya akan saya berikan segera. Mengingkari janji. Saya memang mengingkari janji. Kenapa? Saya beri kamu waktu 1 hari lagi. Untuk kumpulkan bunganya. Tidak ada rumah besok. Aku akan ambil sendiri. Ah. Aku benar-benar tidak menyangka. Anak kecil itu ternyata punya 100.000 yuan. Kalau yang benar-benar keluarkan 50.000, apakah dia akan mengembalikan surat utang? Bercanda apa itu? Jadi uang 100.000 itu sudah menjadi warisan peti mati ibunya yang sudah meninggal. Dia tidak mungkin punya 50.000 lagi. Pokoknya kita harus mendapatkan rumah mereka. Ayah tenang saja. Besok aku akan mendapatkan rumah ini. Tapi apakah informasi darimu akurat? Jangan buang tenaga untuk mengatur orang yang tidak berguna. Ini bukan buang-buang waktu. Jangan buang tenaga sia-sia untuk menghitung orang yang tidak berguna. Jangan buang waktu sia-sia. Ini adalah proyek utama provinsi. Di bawah pengelolaan saudara iparmu. Kita berhasil mendapatkannya, luar biasa. Proyek ini berhasil didapatkan. Keluarga kita setidaknya bisa menghasilkan puluhan juta. Bukan cuma itu, tanah keluarga Zhang Wei ini pasti akan dibongkar. Menurut standar normal. Setidaknya bisa mendapatkan kompensasi jutaan. Kita harus mengambil rumah ini. Apakah uang ini sudah masuk ke kantong kita? Harus sebelum mereka mendapatkan kabar. Ambil rumah ini. Kalau tidak, urusannya akan sulit. Ayah, tenang saja.
Besok aku akan mendapatkan rumah itu. Bibi, dengar-dengar Anda mengalami kecelakaan. Apakah sudah menemukan petunjuk terkait? Mungkin saya bisa membantu Anda. Siapa Anda? Anak laki-lakimu adalah suamiku, karyawan perusahaan. Suamiku sengaja membawaku ke sini untuk menyampaikan rasa simpati. Lily, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk mengurus mobil itu? Aku tidak ingin repot lagi. Bahkan tua Zhao sudah meninggal. Lalu apa yang harus ditakutkan? Hanya karena orang miskin dari keluarga mereka bisa melawan keluarga kita. Kak, kamu bahkan tidak tahu. Hari ini aku pergi ke keluarga Zhang menagih utang. Anak kedua keluarga Zhang malah menggunakan anak sebagai jaminan utang. Kak, kamu masih mau anak itu? Mau? Karena golongan darah anak itu istimewa. Pas banget untuk melengkapi basis gen kita. Banyak orang berkuasa yang membutuhkannya. Sudah larut. Ayo kita cepat pergi. Perabotan sudah dipesan untuk pesta pernikahan. Kalau begitu kita pergi, dadah. Hei, kamu ternyata menyimpan barang ini. Tapi kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal, aku juga tidak akan sampai seburuk ini. Ayah, aku lapar. Jangan ganggu aku. Ah, anjing kecil, kamu kembali lagi. Terima kasih sudah menyelamatkan aku dan ayahku. Anjing kecil. Anjing. Coklat. Ini buat aku. Terima kasih. Kamu dari mana mendapatkannya? Hei, aku beli coklat impor untuk anakku. Bagaimana kemasannya bisa terbuka? Siapa yang melakukannya? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Dari mana kamu dapat coklat ini? Anjing memberiku, anjingku. Waktunya habis, sampah. Ini untuk uang atau untuk rumah? Aku sudah memberimu uang ini. Itu adalah tabungan almarhum ibuku. 10.000 hanyalah pokoknya. Masih ada 5.000 bunga juga. Tidak pernah ada perjanjian bunga setinggi itu. Aku tidak mengakui uang ini. Ini surat utang. Kalau kamu tidak mengakui, tidak ada gunanya. Kalau tidak, berikan uangnya. Aether sign the house transfer agreement. Or what? Ah, this ghost. Can you still live Harry? My EO is well done. The EOU has been destroyed. You have nothing left to threaten me with. Get out of my house. Haha, mau aku pergi? Ngurusin kamu? Orang tak punya keluarga dan tak punya hubungan apa-apa. Mau ada surat utang atau tidak sama saja. Berani bilang sama aku?
Adikku tak punya keluarga dan tak punya hubungan apa-apa. Siapa bilang adikku tak punya keluarga dan tak punya hubungan apa-apa? Aku peringatkan kalian. Jangan ikut campur urusan orang lain. Hutang harus dibayar, itu hukum alam. Apa mungkin kalian ingin mengelak dari bayar hutang? Kami tadi di luar sudah mendengar semuanya. Adikku sudah membayar hutangnya. Kalian yang berbalik arah. Masih ingin menipu dia. Bahkan surat hutangnya sudah dihancurkan. Apa dasar kalian minta uang dari kami? Kakak laki-laki dan istri kakak. Adik perempuan Zhang Weiyan. Kamu juga kembali. Lihatlah demi anak-anak. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Mama. Mama. Saudara, jangan khawatir. Kami ada di sini. Tak ada yang berani menyakiti kamu. Keluarga Wei ini bukan hubungan saudara yang buruk. Kenapa hari ini begitu kompak? Tidak boleh, rumah ini harus kita dapatkan. Jujur saja, aku mau bilang, aku suka rumah ini, aku tawar 100.000. Hanya 100.000, apa kita tidak tahu? Di sini sebentar lagi akan ada pembangunan. Pembangunan? Kalian sedang bicara apa? Tunjukkan dengan jelas padaku. Dari mana kalian dapat dokumen ini? Kamu tinggal di sini. Siapa kamu? Ternyata hanya seekor anjing liar. Ini apa? Rumah kami akan segera dibongkar. Kamu pikir dengan 100.000 saja bisa dapat? Ini benar-benar mimpi di siang bolong. Kalau mau rumah juga nggak apa-apa. 5 juta? Kalau nggak usah bicara. Ayah nggak tahu siapa yang membocorkan rahasia. Mereka tahu soal pembongkaran itu. Sekarang harus gimana? Mungkin paksa saja mereka untuk membongkar. Jangan nekat sendiri. Serang mereka dulu. Aku sudah bicara dengan ayahku. Kalian sekarang pergi ke perusahaan kami untuk membicarakan masalah kompensasi rumah. Bagus sekali, aku akan pergi sekarang. Ayo. Kamu diam saja di rumah menunggu ayah dan ibu ya. Cepat pergi. Hati-hati, adik iparku sedang mencari kesempatan di situ. Hancurkan semuanya untukku. Ha, ha. Apa? Keluar, keluar. Keluar dari situ, pergi. Orang, keluar sana. Orang, keluar sana. Keluar orangnya. Keluar sini. Kalian lagi main-main ya? Kami dipanggil untuk bertemu dengan kepala botak. Hanya melihat kami. Apa-apa? Kalian maksud apa? Kami datang untuk menerima uang kompensasi. Bukan untuk menaikkan harga. Apa? HMPH? Kalian sedang bermimpi apa? Uang itu memang tidak pernah kami niatkan untuk kalian. Tidak mengizinkan kalian datang. Hanya saja saat kami merobohkan paksa. Jangan menghalangi kami. Sial, mereka berhasil mengalihkan perhatian kami. Sudah terlambat. Kalau kalian kembali, mungkin hanya akan menemukan reruntuhan. Ahahaha. Bukankah Tong-Tong masih di rumah?
Aku menguncinya di rumah. Lalu bagaimana ini? Cepat hentikan sekarang juga. Kalau tidak, bisa sampai memakan korban jiwa. Bagaimana bisa ada korban jiwa? Saat ekskavator datang, kalian tidak lari dulu. Saya mengunci anak saya di rumah. Dia tidak bisa keluar. Tolong, aku mohon padamu. Beri mereka berhenti merobohkan. Apa? Cepat hubungi mereka. Kalau tidak, benar-benar akan ada korban jiwa. Berhenti, berhenti, cepat berhenti. Cepat telepon mereka supaya berhenti. Aku mohon padamu. Anakku benar-benar ada di rumah. Tolong percaya padaku. Suruh mereka berhenti. Hahaha. Hei, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Di dalam rumah ada anak, bahkan tidak tahu. Kalau mau melakukan, suara harus pelan. Jangan sampai ada yang tahu. Aku nggak teriak padamu. Hari ini aku akan bertarung denganmu. Ayo. Lau Chen, kenapa ini malah pembongkaran? Ada apa sebenarnya? Jangan bongkar halaman dulu. Cepat dorong rumahnya dulu untuk saya. Siapa yang sedang melakukan apa? Kenapa berhenti? Pak Han, kenapa saya samar-samar mendengar suara anak menangis? Bagaimana kalau kita masuk dan periksa dulu? Jangan sampai tiba-tiba terjadi kecelakaan. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Beri saya kepercayaan dan berani lakukan. Gali lebih dalam lagi. Cepatlah. Bukankah itu anak anjing yang dipelihara Zhang Jiaxin? Sampai berani menghalangi ekskavator. Kakak, cepat, cepat. Lebih cepat lagi, aku tahu. Aku sudah sangat cepat. Sekarang setidaknya kehilangan 6 poin. Bibi Zhang, tolong mampir ke rumah kami sebentar. Anjing kecil di rumah kita sangat berani. Tidak sama sekali mundur. Tidak menunjukkan rasa takut. Anjing ini sangat setia. Untuk melindungi rumah majikannya. Mengambil alih ekskavator. Kenapa kamu berhenti lagi? Hanya seekor anjing liar. Langsung saja injak mati. Anjing ini sangat berbahaya. Benar-benar bisa menyerang orang. Bisa. Benar-benar bisa menggigit orang. Dan orang yang tahu jadi raja dan kaisar. Anjing kecil yang sangat pintar. Guguk, aku pergi. Anjing liar ini juga berani mengganggu. Hari ini, tidak ada yang bisa menghalangi aku membuka jahitan. Aduh, anjing ini melindungi rumah majikannya. Begitu gigih sekali. Aku malah merasa agak aneh. Sepertinya dia sedang berusaha melindungi anaknya. Mau mati saja. Berhenti. Hei, George. Kenapa kamu lari ke sini? Ada apa? Tidak bisa dibongkar. Ada orang di dalam rumah. Apa? Oh, benar. Lihat mereka bicara. Ada orang di dalam rumah sengaja. George, jangan dengarkan omong kosong mereka. Sebenarnya tidak ada orang di dalam rumah. Lanjutkan membongkarnya. Saya menerima telepon dari istri Zhang Wei. Katanya anaknya terkunci di dalam kamar. Katanya tidak boleh dibongkar. Pasti tidak boleh dibongkar. Akhirnya saya mengerti. Ternyata anjing keluarga Zhang bukan untuk menjaga rumah, melainkan untuk melindungi anaknya. Ada anak di dalam rumah. Tidak boleh dibongkar, tidak boleh dibongkar. Kalian jangan dengarkan omongan gila itu. Selalu begitu. Keluarga Zhang Wei serakah tanpa batas. Banyak uang ganti rugi pembongkaran. Dia dengan sengaja menghalangi pembongkaran. Tidak boleh dibongkar. Tidak boleh dibongkar. Masih diam saja kenapa? Terus bongkar saja. Papan, sebaiknya kita masuk dulu untuk memastikan. Kalau di dalam benar ada anak. Aku tidak ingin dia celaka. Free, aku datang sendiri. Bongkar saja itu. Ya ampun. Di dalam otaknya benar-benar ada anak. Aduh ya ampun, hancurkan dia.
Aku cinta. Ah tong tong. Jangan ah. Mataku. Mataku. Halo ayah dan ibu. Ikuti aku ah. Berani menggores mataku. Bunuh dia. Berhenti. Jangan pukul aku, jangan pukul aku, lepas. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Hahaha, kalian tidak sombong, kan? Kalian bisa kembali. Lagi bisa apa? Seperti kamu. Orang-orang kecil seperti kami. Aku akan memencet kalian sampai mati. Semudah memencet seekor semut. Robohkan rumah itu sekarang juga. Berhenti, berhenti. Aku benar-benar minta maaf. Karena kesalahan pekerjaanku. Hampir menyebabkan akibat yang serius. Ayah, kenapa kamu begitu sopan kepada mereka? Bahkan jika mereka dipaksa keluar, apa yang bisa mereka lakukan? Bukankah sebelumnya kamu selalu mengajariku untuk tidak memberi muka kepada orang rendah seperti ini? Kalau tidak, mereka akan semakin berani. Diam, aku yang mengajarimu. Kantor pusat sudah berkali-kali menegaskan, tidak pernah membolehkan melakukan penggusuran paksa. Saya sekarang langsung mencopot jabatanmu sebagai manajer umum perusahaan. Kembalilah dan introspeksi diri. Maaf atas kejadian kali ini. Mengenai kompensasi pembongkaran, kami sudah mulai membuat rencana baru. Kami pasti tidak akan merugikan kalian semua. Kalau begitu, kami pamit dulu ya. Ini ada apa? Mereka kok bisa berubah muka begitu cepat? Jangan-jangan mereka benar-benar merasa bersalah. Cepat, lihat videonya. Lihat ponselnya. Ayo, adik kedua. Seorang warga desa Jianghai menghadapi penggusuran ilegal dari pihak konstruksi. Tapi anak warga itu masih di dalam rumah. Saat bahaya melanda, anjing milik warga desa itu maju ke depan. Dengan tubuhnya yang kecil dan lemah, menantang mesin besar dan seluruh tim pembongkaran. Mari kita beri pujian untuk anjing kecil ini. Sambil menyerukan pihak berwenang untuk menyelidiki perusahaan pembongkaran ini. Siapa yang memberikan perlindungan, sehingga mereka bisa bertindak semaunya. Anjing ini benar-benar seekor anjing. Sangat peka sekali. Anjing ini dari mana datangnya? Besok setelah kamu pergi, dia sudah datang. Ini anjing liar. Datang dan tidak pergi. Dengar-dengar orang bilang orang tua itu meninggal dan jiwanya masuk ke binatang. Kembali untuk melihat keluarganya. Aduh, tutup mulutmu saja. Berhenti dengan omong kosong itu, sungguh menyebalkan. Lepaskan. Kamu dengar itu? Ayahmu sudah tidak mau kamu lagi. Ikut aku saja. Hahaha. Itu benar-benar ibu yang melindungi kita. Siapa yang mengirim ini? Biarkan aku cari tahu. Lihat bagaimana aku mengatasinya. Sekarang kita harus bagaimana? Biarkan Departemen Humas menghapus semua video. Apakah kita benar-benar harus memberi dia kompensasi? Tidak mungkin kan? Kalian para bawahannya tidak bisa membiasakan mereka dengan kebiasaan buruk mereka. Harus diinjak mati-matian. Orang kelas bawah ini cuma sekumpulan orang bodoh. Hanya berteriak-teriak di internet, sampai video dihapus. Popularitasnya menurun. Lalu semuanya selesai begitu saja. Lalu apalagi yang kita takutkan? Malam ini aku akan bongkar paksa mereka. Jangan dulu. Alasan utama saya menunjukkan kelemahan kepada mereka hari ini. Tekanan berasal dari atas. Atas. Proyek jembatan Jianghai bermasalah. Awalnya kualitas beton yang kita gunakan bermasalah. Beberapa tiang jembatan sudah mulai retak.
Meskipun sudah diperbaiki tepat waktu, aturannya tetap harus ada yang menyiapkan penyelidikan ini. Lalu, bagaimana ini? Kalau sampai ketahuan, kita semua harus masuk, tenang saja. Saat melakukan ini, kami sudah mempersiapkan semuanya. Selama jembatan tidak runtuh, kita akan keluar dari sini. Pergi. Terima kasih. Satu-satunya yang aku khawatirkan sekarang adalah anak kedua keluarga Zhang. Dia pernah melaporkan adanya masalah pada data konstruksi. Dan kami juga menenggelamkan kapalnya. Kalau dia ditemukan di atas sana, aku takut dia. Saudara kandung harus dihitung secara adil, karena rumah ini akan dibongkar. Masalah pembagian uang ganti rugi ini harus kita realisasikan secara terbuka. Aku mau bilang dua kata. Ibu sudah pergi, sekarang aku yang jadi kepala keluarga. Aku yang akan memutuskan masalah ini. Sebelum penggusuran, rumah ini masih milik adik kedua. Kalian sekeluarga tinggal dulu di sini. Setelah uang ganti rugi dicairkan, aku dan keluarga Xiao Ying tinggal sendiri. Kenapa? Mengapa kamu dapat 9, aku cuma dapat 1? Zhang Ying, kamu sudah menikah sebagai perempuan. Kalau dapat 10% sudah bagus. Perempuan apa salahnya? Dalam hukum, pria dan wanita sama saja. Semua anak-anaknya. Rumah ini harus dibagi rata. Tidak bisa dibagi rata, maksimal 8.282. Juga tidak. Batas bawah saya 6.464. Tidak mungkin, cuma 82. Tidak bisa, biar pengadilan yang putuskan. Tunggu sebentar, kenapa cuma kalian berdua yang dapat bagian? Bagaimana dengan rumah kami? Memang semua anak-anak ini, dasar anak-anak mama. Kenapa kalian semua dapat bagian? Kami sekeluarga tidak dapat apa-apa. Oh Xiao Wei, dulu, uang tabungan mama buat bayar hutang sudah dipakai kamu. Kamu juga sudah dapat bagian yang seharusnya kamu terima. Jadi kali ini, uang ganti rugi dari penggusuran, jangan diperebutkan lagi ya. Uang ganti rugi penggusuran cuma 100.000 yuan. Itu juga tidak sebanding dengan uang ganti rugi pembongkaran kali ini. Apalagi Xiao Yu juga anak ibu. Dia harus mendapatkan bagian dari harta ini. Uang ini juga berani diminta. Masih mau malu-malu apa? Bukan kakak ipar? Maksudmu apa? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Jangan bersikap sinis di sini. Xiao Wei, ada beberapa hal yang tidak perlu diungkapkan secara terang-terangan. Kami sudah memberikan muka untuk kalian. Cukup sampai di sini saja. Bukankah kalian sebenarnya ingin mengatakan apa? Iya? Kenapa tidak membagikan kepada kami? Kamu karena ibumu meninggal akibat istrimu. Kepala ibu terluka karena ditabrak istrimu. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi seperti tumbuhan. Orang juga tidak akan mati. Jadi kalian tidak akan mendapatkan rumah ini. Tapi kamu-kamu. Kalian yang mendorong ibu ke sungai. Dia tidak ingin ibu menderita. Kalau bukan karena istrimu, ibu juga tidak akan mati. Kalian lihatlah. Xiao Wei. Xiao Ying. Xiao Mei. Jangan bicara lagi. Aku ibu. Aku nenek. Ibu yang membunuhmu. Bukan aku. Manusia punya kesalahan, utang punya pemilik. Kalau mau cari, cari Lie. Dia yang menyebabkan kematianmu. Tidak ada hubungannya dengan kami. Ini ponsel ibu. Video saat ibu mengalami kecelakaan. Xiao Lei. Xiao Ying. Xiao Wei. Ini ibumu. Aku mungkin akan meninggal. Manfaatkan kesempatan ini. Aku meninggalkan wasiat. Ibu tertabrak mobil. Tidak tahu apakah bisa sadar lagi. Di sini aku membuat wasiat. Ibu selain rumah ini juga memiliki tabungan 100.000 yuan. Tersembunyi di dinding sudut barat laut ruang tamu.
Perilaku kamu pantas mendapatkan 100.000 yuan ini, kamu yang bagi rata. Aku ingin meninggalkan rumah ini untuk Xiao Wei. Xiao Lei. Xiao Ying. Kalian jangan lagi memaki ibuku. Karena ibu. Dengarkan. Ini wasiat dari ibu. Rumah harus diwariskan ke Zhang Wei. Segera berikan surat utang, apalagi yang mau dikatakan. Dengar orang bilang, kalau orang tua meninggal, arwahnya akan muncul di tubuh binatang, kembali melihat keluarga. Ah, itu kamu. Ya. Kenapa bisa begitu? Kita semua anak ibu. Kenapa rumah hanya diberikan ke anak kedua? Ibu, kamu terlalu memihak. Ini tidak adil. Sialan anjing, membiarkanmu ikut campur urusan orang. Jangan menyakiti kakak. Tidak boleh, surat wasiat ini tidak sah. Rumah ini harus dibagi ulang. Kenapa? Kalau ibu punya surat wasiat, harusnya sesuai dengan surat wasiat ibu. Kecelakaan mobil membuat otak tidak berfungsi. Benar, harus dibuat ulang lagi. Tidak dihitung, kami tidak akan kompromi. Kalau tidak, harus berlutut sebagai hukuman. Zhang Wei, kita punya wasiat ibu. Rumah ini sama sekali tidak boleh diberikan. Hei. Halo, guru. Saya mengerti. Ini siapa? Perusahaan Zongda. Biarkan aku bicara tentang urusan Chen Jianwu. Apa-apa? Bodoh. Katakan saja bagaimana mereka merencanakan. Aku ini orang pincang. Apa yang bisa mereka rencanakan? Tenang saja, tidak apa-apa. Baik, kita sepakat begitu. Kami akan memberi kompensasi 5 juta untuk rumah ini. Kalau tidak ada keberatan, tanda tangani saja kontrak kompensasi ini. Tulisannya bagus. Saya sudah tanda tangan. Kapan Komandan Hei datang? Dana kompensasi tidak perlu buru-buru. Sebelum itu, saya mau bicara sesuatu denganmu. Ada apa? Proyek Jianghai Bridge. Kamu pernah bilang bahan bangunan tidak memenuhi standar. Juga memberikan bukti terkait. Bukti-bukti itu di mana? Kenapa Jianghai Bridge bermasalah? Ini bukan urusanmu. Aku minta kamu serahkan semua bukti. Xiao Sang, sejujurnya, di atas sedang menyelidiki proyek Jianghai Bridge. Saya harap kamu serahkan bahan laporan ini ke tim pemeriksa. Kalian ingin saya memberi saksi palsu, kepala pengadaan tanpa batas. Tidak mungkin, jangan sombong. Apakah 5 juta itu diberikan begitu saja? Xiao Sang, di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Kamu cukup serahkan bahan pelaporan ini ke kantor pemeriksaan, lalu hancurkan semua bukti kamu. Aku akan langsung transfer uang padamu. Ini tindakan ilegal. Aku tidak bisa melakukannya. Tidak mau uang ganti rugi. Kalau begitu, uang ganti rugi memang milik kita. Kalau kalian tidak memberi kami tidak akan mengurusnya. Tunggu sebentar, kamu benar-benar menolak minuman yang kami tawarkan, malah memilih hukuman. Mau bagaimana lagi? Sebenarnya kalian mau melakukan apa? Tentu saja membuatmu jadi tiang beton. Hahaha, Pak Sang, jangan salahkan saya. Itu karena kamu tidak tahu menghargai. Jadi aku harus membuatmu menghilang. Oh tidak, tahu aku datang ke sini. Kalau aku mati, kalian adalah pembunuhnya. Semua kamera di sini rusak. Hanya istrimu yang bicara. Buat apa? Siapa yang bisa membuktikan bahwa itu kami yang melakukannya? Haha, mau diperiksa pun, apa peduli? Nanti saatnya kamu jatuh ke dalam struktur kolom.
Dan kebetulan tertimpa beton yang menyebabkan kecelakaan. Perusahaan asuransi tidak akan menanggung kerusakanmu. Haha. Haha. Kamu lagi? Anjing liar busuk. Tak usah peduli padanya. Hancurkan dia untukku. Apa kamu tidak hebat? Kalau hebat, jangan lari. Haha. Tolong, ada orang, tolong. Makhluk ini sudah jadi jin. Aku ingin membunuhnya. Jangan pedulikan dia, kamu pergi saja. Anjing, terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Tali ini kamu tidak bisa membuka. Cepat pergi saja. Anjing. Anjing, bagaimana kamu bisa belajar membuka tali? Ha. Aduh. Ah, apakah aku akan mati di sini hari ini? Anjing. Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Ponselku mati. Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Sudah jam segini masih mati. Aku benar-benar dalam masalah. Dari mana datangnya anjing itu? Bagaimana kamu bisa masuk? Ah, turun dan terima hukuman, turun. Lepaskan aku. Busuk, aku sekarang tidak punya waktu. Aku sangat sibuk, tidak sempat bermain denganmu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Selalu mati. Kenapa terus mati sendiri? Sebenarnya apa yang terjadi? Ah, dompetku. Zhao Lei. Zhang Wei, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja. Aku hampir tidak bisa bernapas. Ah Zhang Wei, tunggu aku. Aku akan mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Kamu memang benar-benar seekor anjing. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Kenapa memilih rumah kami? Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu rela menyelamatkanku seperti ini? Kamu adalah ibu. Ibu. Ini kamu. Anjing ini dikirim olehmu untuk menyelamatkanku. Aku seharusnya sudah menyadarinya sejak dulu. Hanya ibuku yang akan berbuat seperti ini padaku di dunia ini. Mama, aku berbuat seperti ini padamu. Kamu tidak marah padaku. Mama, aku tidak bisa memastikan semuanya. Zhang Lei, aku sudah menemukan orang untuk menyelamatkanmu. Zhang Wei, tahan dulu. Aku sudah hubungi Pak Han dan yang lain untuk menyelamatkanmu. Yingzi, kamu cepat lari. Karena Pak Han dan yang lain mau membunuhku, cepat lari. Yingzi. Ya. Perhatian saat mundur. Perhatian saat mundur. Aku masih bingung nih. Gimana Wei Zhang bisa melepaskan tali ini? Ternyata ini anjing liar itu. Kalian gak punya peluang lagi. Aku akan pakai lebih banyak beton.
mengisi kalian semua ke desa. Hahaha, selamat jalan berdua. Hahaha, perutku. Ini lagi anjing liar ini. Bunuh dia. Kakak sayang kamu. Kakak. Mama Yanzi, anjingmu itu merek apa? Kacang tanah orang siapa? Mau. Anjing liar sialan. Sekarang sudah jujur, kan? Ahahaha. Tidak bisa muntah, mulai bersihkan jalan. Yanzi, cepat pergi. Betonnya penuh. Kamu sudah tidak bisa lari. Cepat pergi. Jangan bicara omong kosong. Kalau mau pergi, pergi bersama. Yanzi, aku dulu memperlakukanmu seperti itu, tapi kamu masih. Sekalipun tidak baik, dia tetap laki-lakiku. Dia ayah dari anakku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Yanzi, maafkan aku. Sepanjang hidup ini aku juga telah mengecewakan ibu. Di kehidupan berikutnya aku akan membayar kalian dengan baik. Jangan bicara hal-hal yang membuat putus asa. Ibuku masih di rumah. Kalian harus. Hahaha, jangan melawan dengan sia-sia. Tunggu saja sampai terjebak di dalam batu bata. Hahaha. Apa kejadiannya? Kenapa ada pihak keamanan datang? Siapa yang membocorkan rahasia? Tidak mungkin. Hari ini semuanya dapat dipercaya. Bro, cepat tambah pengikut. Jangan sampai petugas keamanan melihat orang di dalam. Kawan Zhang Wen, kami sedang melakukan pembangunan. Kalau mengganggu warga, kami akan segera menghentikan pekerjaan. Ini, kenapa begitu? Kami hanya mengganti tiang saja. Siapa yang membawa borgol? Apa maksudnya mengganti tiang? Baru 1 jam yang lalu. Jembatan Jianghai runtuh. Jembatan Jianghai sedang runtuh. Kami curiga. Ini disebabkan oleh penggunaan bahan bangunan yang tidak memenuhi standar. Dan kalian sebagai tersangka utama. Sekarang kami akan menangkap dan membawa kalian sesuai hukum. Anjing kecil yang malang. Cepat, tolong panggil orang. Ada seseorang di bawah. Untung saja anjingku itu. Kalau tidak, bisa-bisa sampai terjadi sesuatu yang fatal. Ibu, saat hidup saya tidak bisa melindungi ibu dengan baik. Setelah ibu meninggal, saya juga tidak bisa melindungi ibu dengan baik. Anjing yang dikirimkan. Saya benar-benar orang yang tidak berguna. Anjing itu belum mati. Anjing, bertahanlah. Saya akan segera membawamu ke rumah sakit. Hei, Yanzi. Kamu baik-baik saja. Tak apa-apa. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa maksudnya? Sheriff memberitahu kami bahwa kalian hampir dibunuh. Keluarga Han juga ditangkap. Keluarga Han sama sekali tidak mau memberi uang penggusuran. Karena Zhang Wei memegang bukti pelanggaran konstruksi jembatan Jianghai. Mereka ingin membunuh untuk menutupi semuanya. Jembatan Jianghai tiba-tiba runtuh. Petugas keamanan baru saja tiba di lokasi. Barulah kami bisa diselamatkan. Lalu bagaimana dengan Xiao Wei? Maafkan saya. Ini semua salahku. Xiao Wei, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu memanggil anjing ini sebagai ibu? Anjing ini dikirim oleh ibu. Dia terluka saat menyelamatkan kita dari Hanyang. Sekarang nyawanya hampir hilang. Anjing itu menyelamatkan kalian. Iya, aku sendiri melihatnya menyelamatkan kita. Kalau bukan karena dia, aku dan Zhang Fei pasti sudah mati. Anjing ini adalah Ma Bai. Serius. Omong kosong, itu tidak mungkin. Kedengarannya terlalu aneh. Untuk urusan para dewa ini, lebih baik percaya saja. Itu semua kebetulan. Aku sudah bilang padamu, jangan main-main dengan omong kosong itu. Mungkin karena kematian ibu membuat kakak kedua dewasa. Dia sangat merasa bersalah. Makanya dia menganggap anjing itu sebagai pelipur lara. Dokter, bagaimana kabar anjing itu sekarang? Anjing ini, kondisinya sangat tidak menguntungkan. Karena kepala mengalami cedera parah. Batang otak rusak serius. Perlu operasi darurat.
Biaya operasi 100.000. Anjing ini butuh 100.000. Dan meskipun sudah dioperasi, anjing belum tentu bisa sadar kembali. Mungkin akan meninggalkan efek samping yang serius. Saran kami adalah menghentikan pengobatan. Silakan pikirkan baik-baik. Menghabiskan banyak uang belum tentu sembuh. Apa yang perlu dipikirkan? Seekor anjing tidak layak menghabiskan uang sia-sia sebanyak itu. Lebih baik menyerah saja. Pengobatan apa? Saya bilang penyakit ini kami tangani. Ibu, kali ini aku benar-benar tidak akan meninggalkanmu lagi. Bukan, saudara. Dengarkan aku dulu. Apakah kamu yakin mau menanggung utang 100.000 demi seekor anjing? Kakak, jangan lupa, kamu tidak sehat. Dan masih punya anak yang harus dihidupi. Iya, meskipun diselamatkan, itu tetap hidup yang menderita. Lebih baik memohon pembebasan saja. Jangan katakan apa-apa, aku sudah memutuskan. Mama, kali ini aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Jangan makan lagi, kamu sudah gunakan 3 kartu kredit ini. Hei Yanzi, cepat nasihati dia. Dia sedang bingung. Yanzi, cepatlah bujuk suamimu. Kamu tidak perlu membujukku lagi. Aku setuju untuk operasi, meskipun terdengar konyol bagi kalian. Tapi setelah beberapa hal terjadi, terutama dia yang menyelamatkan Tong Tong, menyelamatkan aku dan Zhang Bei, aku benar-benar merasa dia dikirim mama untuk melindungiku. Pria, meninggal karena aku. Setelah dia meninggal, aku sangat merasa bersalah. Mungkin ini adalah kesempatan dari langit untuk menebus dosa aku. Haha. Operasi berjalan sangat sukses. Kalian tenang saja. Kapan kira-kira anjing dokter akan sadar? Ini sulit dipastikan. Mungkin dalam beberapa hari dia akan sadar. Atau mungkin tidak akan pernah sadar lagi. Zhang Wei, jangan khawatir. Anjing pasti bisa sadar. Komisaris Zhang Wei, terima kasih banyak atas bukti yang kamu berikan. Grup yang Bao Hongda sudah menghancurkan semua bukti. Untungnya ada bukti yang kamu berikan. Baru bisa memastikan semua kejahatan grup Hongda. Ini adalah kepala proyek utama kali ini, Pak Peng. Dia datang langsung untuk mengucapkan terima kasih kepadamu. Zhang Wei Cheng, terima kasih sudah mencabut paku dari keluarga Han untukku. Agar mereka mau ikut proyek kita. Takutnya akan berakibat seperti membangun jembatan besar. Anda terlalu sopan. Pak Wang, ini adalah tugas saya. Pak Kuo, halo. Saya mau tanya lagi. Tentang rumah kami itu. Apakah masih akan dibongkar? Setelah melewati ini, baru tahu. Perusahaan Hongda menahan uang ganti rugi kami. Kali ini, kami sendiri yang akan mengurusnya. Nanti, saya akan kirim petugas ke rumahmu untuk pengukuran dan kompensasi. Ibu, semoga Allah melindungi. Semoga anjing itu bangun dan sadar kembali. Baik, pendapat kita ini sudah mencapai kesepakatan dasar. Wasiat sebelumnya dibatalkan. Lausan, kalian juga. Jangan semua menguasai rumah. Aku juga tidak minta bagian terbesar. Hanya bagi 3 bersaudara ini dibagi rata. Kalau tidak ada keberatan, cukup tanda tangan di kontrak pembagian ini. Ayo. Saya keberatan. Haha. Saya keberatan. Rumah ini akan dibongkar. Sebagai ayah kalian. Rumah ini juga bagian dari saya. Pak San, jangan tambah repot, ya. Ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Kamu dan ibuku sudah bercerai. Benar. Selain itu, kamu juga bukan ayahku. Ayahku sudah meninggal di medan perang. Kamu gak usah ikut campur. Aku dan Zhao Huan adalah pasangan suami istri. Rumah ini adalah harta bersama kami. Rumah ini seharusnya menjadi bagian saya. Kamu yang mengkhianati ibuku. Lebih baik bercerai tanpa harta. Rumah sudah diberikan kepada ibuku. Kamu tidak punya hak waris. Kamu omong kosong, aku sama sekali tidak bercerai tanpa harta. Rumah ini tetap menjadi bagian saya. Kamu ini tidak mau mengalah ya. Saat cerai, ada surat putusan. Ambil surat putusan itu. Biar dia tidak bisa berkata apa-apa.
Ada apa? Kenapa kalian semua diam? Surat putusan selalu disembunyikan ibu. Aku juga tidak tahu di mana bukti dan surat putusan itu. Kakak, ibu selalu tinggal bersamamu. Surat putusan ibu. Kamu pasti tahu di mana, kan? Ini semua barang dari ibu. Aku juga nggak ingat sebentar lagi. Hahaha. Tidak ada perjanjian cerai. Hahaha. Jadi aku dan Zhao Mengjuan masih pasangan sah. Rumah ini milikku. Uang ganti rugi juga milikku. Hahaha. Di mana sebenarnya? Bulan ini tidak bisa lagi. Aduh, lihat barangmu itu. Sangat keras kepala. Aku sangat mengerti orang tua ini. Dia suka menyembunyikan barang. Selain dia, tidak ada yang bisa menemukannya. Hahaha. Sudah cari di semua tempat di rumah, tapi memang tidak ada. Bukankah kamu yang mau barang tua murah itu? Xiao Wei. Ibu paling sayang kamu. Kamu paling lama bersama ibu. Pikirkan baik-baik. Ibu suka menyembunyikan barang di mana? Kamu coba ingat-ingat baik-baik. Biasanya ibu suka menyembunyikan barang di mana? Aku ingat sekarang. Ibu punya sebuah kotak merah. Oh, aku juga ingat sekarang. Setiap kali ibu mengeluarkannya selalu penuh rahasia. Seolah-olah ada harta karun di dalamnya. Itu pasti ada di situ. Pasti ada di kotak ini. Kotaknya sebesar itu. Kenapa kita tidak menemukannya ya? Sial, sebuah buku tabungan. Ditemukan di sebuah ruang rahasia di dalam dinding. Kita bisa cari lagi. Lihat apakah masih ada ruang rahasia seperti itu di dinding. Aku menemukannya. Aku menemukannya. Di sini. Menemukan, di sini. Perjanjian cerai memang ada di sini. Kamu sudah lihat, rumah ini milik ibu mertuaku. Kamu, orang tua itu, jangan lagi mengharapkannya. Di dalam ini juga ada akta kelahiran kita. Dan foto lama kita. Sangat merindukannya. Ini apa ya? Anjing, kamu sudah bangun. Kak anjing, Kak anjing. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba jadi begitu galak? Hei, lihat kotaknya begitu indah. Entah apa yang disembunyikan ibuku di dalamnya ya. Jangan-jangan itu slip tabungan. Cepat buka dan lihat, ayo. Simon. Ini apa? Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Sebenarnya mau makan apa sih? Ah, apa-apaan ini? Apa sih? Kamu ngomong setengah-setengah. Apa? Aku bukan anak kandung ibu. Ling Tian, Xiao Wei, sejak ibu mengadopsi kalian, kenapa dari kecil sampai sekarang? Ibu paling sayang sama kakak kedua. Pada saat yang paling sulit, aku dan kakak hanya bisa makan ubi. Adik kedua masih bisa makan telur. Dia juga yang diberi rumah. Tapi akhirnya dia bukan ibu kandungmu. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Karena Xiao Wei bukan anak kandung ibu, maka dia tidak berhak mewarisi rumah ini. Jadi saat uang ganti rugi turun, tidak bisa begitu. Bukankah semuanya sudah dibicarakan? Kita bertiga bagi rata. Itu karena kami tidak tahu. Zhang Wei bukanlah sepotong roti dalam satu panci. Sekarang tahu harta keluarga Zhang kami. Tidak boleh dibagi ke orang luar. Kalian jangan terlalu berlebihan. Ibu memang punya wasiat. Rumah itu sebenarnya milik kami. Kami sudah melepaskan banyak hak. Kalian malah semakin menuntut. Wasiat itu tidak berlaku. Itu dibuat saat ibu tidak sadar. Sedangkan perjanjian adopsi ini bukti kuat. Jadi kalian tidak berhak mewarisi. Kalau tidak terima,
Ya silakan gugat ke pengadilan. Atau lakukan tes DNA saja. Rumah ini bisa aku lepaskan. Zhang Wei, kita punya surat wasiat ibu. Kenapa harus aku lepaskan? Yanzi, jangan coba membujukku lagi. Aku sudah putuskan. Si kecil Wei itu. Kami juga bukan orang yang tidak berperasaan. Menghargai persahabatan selama bertahun-tahun ini. Soal rumah ini. Sebelum dibongkar, keluarga kalian masih bisa tinggal di sini. Kalau begitu, kita pergi saja. Ayo kita pergi. Zhang Wei, kamu bodoh apa enggak? Kita jelas punya surat wasiat ibu. Kenapa kamu tidak berjuang sedikit? Tidak ada uang ganti rugi. Kalau begitu, bagaimana kita membayar hutang? Apa yang ibu berikan padaku sudah cukup banyak. Aku tidak pantas menerima semua yang ibu berikan. Bagaimana kamu mencuci mobil? Maaf ya. Saya akan ganti rugi. Ganti rugi? Apakah kamu mampu membayar? Kamu. Mobil ini adalah terbatas hanya 20 unit di seluruh dunia. Kalau dijual pun, tidak cukup untuk ganti rugi. Maaf banget ya, manajer, saya tidak sengaja. Nona, benar-benar maafkan saya. Dia juga masih pemula. Apa masih belum bisa? Siapa orang baru? Kalian malah membiarkan orang baru yang tidak tahu apa-apa mencuci mobil saya. Nona, Anda adalah VIP di toko kami. Kerusakan mobil ini akan kami tanggung. Bagaimana menurut Anda? Sudah cukup. Kebetulan sekali, saya akan datang mengambil mobil beberapa hari lagi. Silakan jalan dulu ya. Tunggu. Bahkan mencuci mobil pun kamu nggak bisa. Mulai hari ini, kamu dipecat. Maaf, Pak Manajer. Berikan saya satu kesempatan lagi. Kalau bukan karena kamu cacat, bagaimana toko kami bisa mempekerjakanmu? Kita kehilangan pelanggan. Membuat toko menanggung kerugian besar seperti ini. Kali ini pengeluaran 200.000 harus kamu tanggung. 200.000. Saya tidak punya uang. Saya tidak peduli kamu punya uang atau tidak. Yanzi. Kalau tidak, lebih baik lupakan saja. Tong-tong masih sekolah. Kamu lagi-lagi berutang 200.000. Kalau kita tidak minta tolong kakakmu, siapa lagi yang bisa kita minta tolong? Tapi aku bukan anak kandung ibu. Mereka memang anak kandung ibu. Tapi mereka tidak pernah merawat ibu. Sampai meninggal, kami yang merawatnya. Kenapa kamu tidak dianggap anak kandung lagi? Sekarang kita sedang mengalami kesulitan. Kenapa mereka tidak bisa membantu kita? CD. Xiao Wei. Kenapa kalian datang? Kakak dan adik perempuan. Aku sedang mencuci mobil orang, tapi tidak sengaja merusaknya. Harus bayar 200.000. Kalian bisa pinjamkan sedikit uang padaku. Pinjam uang. Mampus, rumah sudah aku sumbangkan buat kalian. Masih mau minta uang dari kami. Lagi pula, sekarang kamu bukan lagi anakku. Kenapa aku harus pinjamkan uang padamu? Meskipun begitu, sebenarnya aku yang selalu merawatnya. Tapi sejak kecil, ibu selalu yang terbaik untukmu. Segala yang baik, selalu dipikirkan untukmu. Kalau kamu tidak merawat ibu, apakah kita harus merawat ibu? Tolonglah, kalian. Tolong? Ya, Tong-Tong masih sekolah dasar. Kaki Zhang Wei cedera. Setelah itu, di lokasi kerja tidak mau menerimanya. Kami juga benar-benar tidak punya pilihan. Yanzi. Kakak. Waktu kecil, ibu memukulmu dengan tongkat. Itu Zhang Wei yang melompat ke pelindungmu. Ibu tidak pernah menyentuhmu. Kamu nakal, kan? Kalau nakal lagi, berdiri saja. Aku, Mama, jangan pukul kakak. Pergi saja, ya. Xiao Yu. Waktu kecil, Zhang Wei memberi telur dari mama kepadamu untuk dimakan. Kalau begitu, makan ubi saja.
Sudahlah, Yanzi. Kakak mereka juga punya kesulitan sendiri. Xiaoying, kamu bilang kita terlalu kejam, ya? Anjing liar sialan. Ini gelang yang Mama bawa waktu terakhir kali datang. Mama Dli tahu kamu dan Xiaoying menyimpan dendam pada Mama. Mama hanya baik pada Xiaowei, mengabaikan kalian. Tapi, Ibu punya alasan tersendiri. Ibu tahu telah berutang budi padamu dan adik. Di amplop itu ada 100.000 yuan. Itu uang dari Ibu yang digunakan untuk membeli cincin emas yang ditinggalkan ayah. Dan juga uang hasil jual barang rongsokan Ibu. Ibu juga meninggalkan warisan untuk Xiaoying. Setelah Ibu pergi, hanya tinggal Xiaowei dan Xiaoying yang menjadi keluargamu. Ibu berharap kalian saudara bisa saling mendukung. Bos, ambilkan tas itu. Pergi. Ibu. Maaf ya. Anjing. Kalau kamu benar-benar dikirim oleh ibuku, bisakah kamu tanya ibuku? Apa yang harus aku lakukan? Hei, kamu ngapain? Ada apa ini? Anjing liar bau itu. Ini. Xiaowei, aku tahu kamu sedih. Jangan putus asa. Hidup pasti ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya buat aku? Sekarang aku cuma orang yang useles. Anak-anak. Manusia pasti akan menemukan jalan keluar. Kalau tidak, ikut aku jual makanan pedas yuk. Ini resep bumbu rahasia. Aku nggak mau berjualan di pinggir jalan. Aku tak mampu kehilangan orang itu. Maafkan aku. Kamu berusaha keras mencari jalan keluar untukku. Tapi aku malah merasa malu karena berjualan bersamamu. Kalau dulu aku dengar kata-kata MU, mungkin dia tidak akan meninggal. Tidak, aku harus tetap menghasilkan uang. Untuk menjaga keluarga ini. Burung walet, kita bangun kembali warung Malatang Ibu. Tapi kita sudah tidak punya uang. Aku tidak punya. Kakak, ini adalah 100.000 yuan yang Ibu tinggalkan untukku. Kalian pegang dulu untuk keperluan darurat. Nanti harus dikembalikan ya. Kakak dan adik perempuan. Kalian apa? Kalian apa? Kami semua satu keluarga. Saling membantu, bukankah itu seharusnya? Iya, kita semua satu keluarga. Kakak besar, adik kecil. Terima kasih, kalian semua. Uang ini akan saya kembalikan nanti. Mama Zhao, tahu goreng pedas. Makan malatang buatan Ibu Zhao. Di mana Ibu Zhao? Kemana Ibu Zhao pergi? Oh, ibuku sudah meninggal. Gerai ini nanti akan aku jalankan. Ibu Zhao tahu kami mahasiswa. Tidak punya banyak uang. Malatang yang dijual selalu murah dan terjangkau. Setiap kali aku selalu dapat satu tusuk ekstra. Iya, malatang Bu Zhao benar-benar dimasak dengan kaldu tulang. Dia adalah penjual paling jujur yang pernah aku temui.
Dan meskipun tanpa teknologi atau trik khusus, rasanya tetap sangat harum. Bu Zhao orang yang begitu baik, kenapa dia bisa pergi begitu saja ya? Ini dia, mahasiswa, malatang Anda. Seperti biasa, kami kasih ekstra 1 porsi. Akhirnya bisa makan malatang Bu Zhao lagi. Sangat merindukannya. Malatang Bu Zhao tak tergantikan. Ada pertanyaan, mahasiswa. Mahasiswa, kamu tidak perlu pikirkan perasaan kami. Kami ingin dengar yang sebenarnya. Apakah malah kami tidak enak? Sebenarnya juga tidak bisa dibilang tidak enak. Hanya saja rasanya agak berbeda dari dulu. Iya, rasanya tidak seperti dulu lagi. Selain itu, kuahnya tidak selezat dan sekental dulu. Rasanya tidak seperti dulu lagi. Bukankah dibuat sesuai resep ibu? Ini adalah resep kuahnya. Aku tidak akan berjualan di pinggir jalan. Aku tidak mau kehilangan muka. Sebenarnya dari awal Tong-Tong sudah bilang, malatang yang kita buat berbeda dengan mama. Bagaimana bisa berbeda? Itu karena resepku kurang 1 bumbu. Bagaimana bisa kurang bumbu? Bukankah kamu punya resep mama? Ini semua salahku. Bumbu terakhir dari kaldu ini aku yang hilangkan. Mungkin aku tidak akan pernah tahu. Apa sebenarnya bumbu terakhir itu? Ah. Maaf ya, maaf. Ayo, teman-teman. Silakan ambil sate pedas ini. Sia-siakan susu kamu. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Maaf banget ya. Silakan saja ambil. Sebagai ganti susu kalian. Terima kasih banyak, terima kasih. Rasa dari Mama Zhao. Memang rasa dari Mama Zhao. Ini dia rasanya. Ini dia rasanya. Supnya segar dan lezat. Memang berbeda dari kaldu sebelumnya. Apakah ini rasa dari kaldu rahasia Mama? Kaldu rahasia dari Mama. Bumbu terakhir ternyata adalah susu. Sekelompok kutu busuk. Kenapa aku harus bersembunyi ke sana kemari? Sedangkan keluargamu hidup bahagia bersama. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian senang. Ayah dan ibu sudah pulang. Kenapa kamu tidak mengunci pintu? Kalau ada orang jahat datang, betapa bahayanya ini. Tong-tong. Tong-tong. Anak-anak mungkin sudah tertidur. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Dia hilang. Kami sudah memahami situasinya. Tunggu kabar dari mereka. Tolong bantu kami menemukan putri kami. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencarinya. Bukankah itu anjing kecil ajaib hari itu? Kita bertemu lagi. Apakah ibu kembali bersumpah lagi dengan kami? Ah. Bisakah kamu membawa kami untuk menemukan Tong-Tong? Ah. Berjalan. Mama, jangan panggil ayah. Mama, jangan panggil tante. Aku mohon, lepaskan aku. Tong-Tong tidak nakal lagi. Lepas. Ayahmu, kenapa tidak membiarkan keluarga kami? Itu semua karena ayahmu. Ayahku dan adikku sudah ditangkap. Kalau tidak, aku juga tidak akan bersembunyi. Tapi tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Darahmu istimewa. Banyak orang kaya darahnya. Aku akan menganggapmu sebagai kantong darah. Menjual darah dalam jangka panjang. Membuatmu tidak bisa mencari hidup. Tidak bisa mencari mati. Jangan sentuh monyet saudara. Saudara monyet. Dali, aku mohon jangan menyakiti mereka. Oke, lepaskan. Bagaimana mungkin? Kamu tahu berapa berharga darahnya? Aku ingin mengeringkan darahnya. Bawa dia ke pasar gelap. Hanli, cepat lepaskan Sandra. Aku memohon padamu. Lepaskan dia. Kamu butuh Sandra.
Aku akan jadi sandera untukmu. Ayah dan adikmu ditangkap karena melakukan kejahatan. Meski tanpa Zhang Wei dari keluargaku, mereka juga akan masuk penjara suatu saat nanti. Hahaha. Itu semua karena kamu. Aku ingin sedikit kering. Cepat pikirkan. Coba rasakan juga, pantat basah. Tidak apa-apa, tidak terlukakan. Aku benar-benar berterima kasih pada anjing keluarga kalian kali ini. Tidak hanya menyelamatkan anak kecil, tapi juga membantu kami membongkar sebuah geng kriminal besar. Tak disangka, putri keluarga Han ternyata adalah seorang pengedar manusia. Kamu Xiao Wei, kan? Bu, Anda siapa? Tuan Zhang Wei. Orang ini juga termasuk yang diselamatkan kali ini. Tapi saya juga tidak tahu kenapa dia bisa muncul di sini. Bibi, Anda kenal saya. Xiao Wei. Ibu akhirnya menemukanmu. Ibu. Maksud Anda Zhang Wei adalah anak kandung Anda. Kamu yang mempercayakan dia kepada nenek mertuaku. Huan, negara membutuhkanku. Aku harus pergi. Xiao Wei, aku serahkan padamu. Baik. Kamu tenang saja, pergi ya. Aku pasti akan menganggap Xiao Wei seperti anak kandungku sendiri. Saat muda, aku dan Zhao Huan adalah sahabat terbaik. Sekitar lebih dari 30 tahun. Saya dan suami saya harus pergi ke medan perang. Terpaksa menitipkan Xiao Wei kepada Zhao Huan. Suami saya gugur di medan perang. Saya juga ditangkap musuh. Terpaksa mengembara di negeri asing selama 8 tahun. Setelah kembali ke negara, tidak menyangka kalian sudah pindah rumah. Selama bertahun-tahun ini aku terus mencari kalian. Langit tidak akan mengecewakan orang yang berusaha. Akhirnya aku menemukan kalian. Xiao Wei, kamu tidak marah pada mama, kan? Kamu dan ayah berjuang demi negara. Aku bangga padamu berdua. Mama. Sebelumnya kamu tidak bisa menemukan kami. Kenapa kali ini kamu bisa menemukannya? Ini karena ini. Ini adalah foto bersama saat ulang tahun ke-60 ibuku. Bagaimana kamu bisa punya foto ini? Dibawa oleh anjing kecil itu. Saat aku diselamatkan, anjing kecil itu sepertinya memimpin aku pergi. Awalnya aku tidak memperhatikannya. Sampai dia membawa foto ini ke sini. Maafkan aku. Dulu kami salah paham tentangmu. Tapi tenang saja. Mulai sekarang, kami bertiga pasti akan saling mendukung. Kau tenang saja. Sekarang kami semua hidup cukup baik. Kakak kedua juga menemukan makna hidupnya. Ibu, aku minta maaf padamu. Ibu sangat baik padaku. Tapi aku telah mengecewakanmu. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan berbakti dengan baik padamu. Huan, terima kasih sudah menganggap Xiao Wei seperti anak sendiri. Merawatnya selama bertahun-tahun. Terima kasih, Bu.